Pemerintah itu takut kalau rakyatnya cerdas. Julhas, IQ warga Indonesia itu tertinggal dari Malaysia dan Thailand. Makanya pemerintah beri MBG. IQ orang Indonesia di bawah Malaysia dan Thailand, dan itu alasannya. IQ rakyat Malaysia 2025, apa maksudnya yang sebenar? Malaysia punya purata IQ tahun 2025 ini adalah 100,48. Kita rank nomor 22 dunia dan top 3 Asia Tenggara. Dulu, ingat Malaysia ni orangnya bodoh. Ingat Malaysia ni ahli politiknya bodoh. Ingat Malaysia ni ahli pakar ekonominya bodoh. Ingat Malaysia ni pakar strategiknya tak ada. Tentunya warga Malaysia marah, geng, bila negaranya dikatain bodoh oleh orang ini. Bahkan Menteri Indonesia sendiri mengatakan bahwasannya IQ orang Malaysia lebih tinggi daripada IQ orang Indonesia. Dan IQ Indonesia itu tertinggal daripada IQ orang Malaysia, geng. Itu faktanya, tidak bisa dipungkiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video yang membuat geram ataupun membuat marah orang Indonesia dikatai IQ-nya lebih rendah daripada warga Malaysia. IQ warga Indonesia itu tertinggal dari warga Malaysia ataupun negara Malaysia, geng. Lagi-lagi pasal IQ, tentunya warga Indonesia tidak terima tentang hal ini, geng. Meskipun ini diungkapkan fakta dan pemerintah beri MBG, yaitu beri makanan gratis kepada pemuda ataupun anak-anak sekolah supaya tidak tertinggal IQ-nya dari Malaysia, geng. Namun apalah daya, geng, warga Indonesia masih tidak terima, geng, kalau kalah dengan IQ dengan Malaysia. Aduh, kira-kira seperti apa? Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pemerintah itu takut kalau rakyatnya cerdas. Rakyat cerdas itu nanti lebih kritis untuk mempertanyakan kebijakan-kebijakan, terus menuntut transparansi, dan kalau ada yang korupsi langsung dikuliti. Mau? Nggak mau pasti pemerintah. Kalau rakyatnya cerdas, solusinya bukan MBG. Pemerintah tahu sebenarnya itu. Kalau rakyatnya cerdas, menterinya bukan Anda. Mbok nggak usah sok-sokan gitu loh. Kayak pemerintah mau aja kalau rakyatnya cerdas. Karena itu mengakibatkan pemerintah-pemerintah yang goblok-goblok, yang korup-korup, jadi ribet, jadi susah gerak. Kan Anda ini kalau ada masalah kan kabur. Terus kalau rakyatnya cerdas, nggak ada lagi tuh yang milih capres dari, wah itu jogetnya bagus, ayo kita coblos aja. Nggak ada. Ngamplop juga nggak bisa, apalagi nyogok sembako. Terus masyarakatnya jadi gampang protes, gampang demo, mendorong reformasi, terus yang berakibat mengganggu Anda-Anda ini yang hidup dari uang rakyat. Blok. Aku tahu sebenarnya ini tuh cuma formalitas pemerintah aja ngumumin ini. Di dalam hatinya kan, tapi ini fakta loh, Bang. Pinter, ya ampun, udah Indonesia goblok-goblok aja dah. Ribet anjing kalau pinter-pinter. Maaf dengan segala hormat Pak Julhas. Apa yang disampaikan Bapak menurut saya terbalik, Pak. Ya, yang IQ-nya rendah itu bukan rakyat Indonesia, tapi para pejabat tinggi Indonesia. Oke. Mau bukti? Oke, saya buktikan, Pak. Negara kita itu negara yang subur, makmur, kandungan alamnya luar biasa. Ya. Laut kita punya, hutan kita luas. Ya. Kandungan minyak buminya melimpah. Emas. Nikel. Timah dan sebagainya itu ada di bumi pertiwi ini, Pak. Tapi apa yang terjadi, Pak? Pejabat kita itu gagal membawa negara ini menjadi negara makmur,
tidak mampu untuk membuat rakyat kita sejahtera. Jadi yang IQ-nya rendah siapa? Pejabat dok? Salam akal sehat. Aduh, sama-sama rendah lah kayak. Menko Julhas, IQ warga Indonesia itu tertinggal dari Malaysia dan Thailand. Makanya pemerintah beri MBG. Mantap. Mantap. Maaf nih Pak Jul, tapi ya kalau boleh kasih masukan, kalau segitu mantapnya MBG itu bisa kali itu buat konsumsi anggota dewan ya kan, kementerian juga tuh. Saat ada rapat atau kegiatan apapun yang membutuhkan konsumsi, ganti aja kali konsumsinya pakai MBG itu, kan lumayan. Selain bisa lebih meningkatkan IQ, dapat juga faedah lain kayak efisiensi anggaran ya kan. Dari yang sekali show per kepala itu ratusan ribu budgetnya tadinya, jadi cuman 10-20 ribu aja udah bisa meninggikan IQ. Takutnya udah tinggi-tinggi IQ rakyat nanti, banting pula sama anggota dewannya, orang-orang kementeriannya. Ya kalau nggak percaya Bapak cek aja reels awak yang beberapa postingan sebelum ini yang menjawab apa yang disampaikan Ketua Komisi 11 DPR RI yang terhormat itu. Lihat nih, lihat. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bilang IQ orang Indonesia di bawah Malaysia dan Thailand, dan itu alasannya mengapa diadakan MBG. Oke, kalau MBG isinya merata semua, nilai gizinya dalam satu kotak sesuai dengan kebutuhan, oke lah, bisa masuk akal. Tapi kalau MBG isinya ngasar, apalagi sampai ada korban yang banyak keracunan, ya beda cerita bos. Oke Bang, Ikinya cuma menyampaikan pendapat Ikinya, pendapat Abang kayak gitu, dan pendapat Ikinya berbeda dengan Abang. Bang, kenapa menteri kita menyebutnya bahwasannya IQ orang Indonesia itu tertinggal daripada warga Malaysia? Ya, itu adalah fakta yang sebenarnya yang selama ini kita meskipun melihat fakta, namun kita selalu menutup mata Bang, kayak gitu ya Bang ya. Jadi kenapa dia mengatakan seperti itu? Ya contohnya banyak anak-anak muda sekarang yang lantang berkomentar, yang apa namanya, yang pokoknya kalian perhitungan dan lain sebagainya, membaca anak-anak kita itu tidak sepandai orang-orang dulu, makanya dibagilah makan siang gratis, mungkin gizinya kurang dari situnya kayak gitu. Dan menurut Ikinya juga setuju kepada pendapat abangnya bahwasannya para pejabat-pejabat kita ini kebanyakan yang tidak betul, kebanyakannya yang sengek kepalanya kayak gitu. Ikinya setuju juga Bang. Namun dari sisi lain ini adalah fakta Bang, bahwasannya IQ kita memang tertinggal dari negara Malaysia Bang. Nggak percaya, jom kita simak lagi beberapa video ini yang akan Ikinya putar buat kalian semua. Let's go. IQ rakyat Malaysia menurut World Population Review di tahun 2024 antara yang terbaik di Asia, kalahkan Israel, Indonesia, dan India. Berapa IQ rakyat Malaysia itu beda? IQ rakyat Malaysia tuh rata-ratanya 100 C. Bahkan negara Bangladesh sama Filipina tuh di atasnya Indonesia C. IQ rakyat Malaysia 2025, apa maksudnya yang sebenar? Malaysia punya purata IQ tahun 2025 ini adalah 100,48. Kita rank nomor 22 dunia dan top 3 Asia Tenggara. Tapi sebelum bangga sangat, kita kena paham dulu cerita sebenarnya. Data ini datang dari International IQ Test yang dimana lebih 19.000 rakyat Malaysia jawab ujian IQ secara online. Tapi ini bukan ujian resmi kerajaan ataupun akademik. Ini tes online yang orang jawab secara sukarela. Maksudnya mungkin hanya wakil golongan tertentu sahaja. IQ ini ukur macam mana kita berpikir secara logik, membuat keputusan, dan juga selesaikan masalah. Tapi dia tak ukur creativity, empati, skill komunikasi, atau kebijaksanaan hidup. Dan 100 itu sebenarnya purata global. So, skor Malaysia 100,48 sebenarnya biasa sahaja. IQ tinggi tak bermaksud sistem pendidikan kita itu perfect. Faktor lain macam akses pendidikan, kualiti sekolah, kesehatan mental, dan peluang belajar jauh lebih penting. Lagipun, IQ test online ni bias kepada nak test diri sendiri je. So, kalau kita nak rakyat Malaysia kita lebih bijak, kita perlu fokus kepada pendidikan yang kritikal, galakan kemahiran insaniah dan literasi digital. Dan yang ketiga, buka akses pembelajaran kepada semua golongan. IQ hanya satu angka, tapi kemajuan datang dari macam-macam jenis kecerdasan. IQ boleh bantu kita jawab soalan matematik, boleh bantu kita berfikir kritikal. Tapi kan, soalan paling susah dalam hidup tetap sama. Nak makan kat mana? Halo Mas Bro. Sebelum kamu nak berkomentar tentang Malaysia,
Baca dulu dengan betul. Lihat dulu. Ingat Malaysia ni orangnya bodoh. Ingat Malaysia ni ahli politiknya bodoh. Ingat Malaysia ni ahli pakar ekonominya bodoh. Ingat Malaysia ni pakar strateginya tak ada. Kami ada pemikir-pemikir yang cerdas di Malaysia ini. Ahli politik dan pakar-pakar ekonomi di Malaysia ini. Ada sebab kami berbuat, Perdana Menteri kami berbuat demikian. Bukan dia seorang yang membuat keputusan. Sebelum kamu hina kami di negara Malaysia, kamu tengok dulu negara kamu. Betul. Tengok dulu negara kamu. Tegur dulu kepimpinan kamu. Tegur dulu DPR kamu. Tegur dulu pejabat kamu. Betulkan sistem pemerintahan kamu. Setelah kamu bergolak maju, rakyatnya dah hidup senang, mewah, bagus, baru kamu boleh menegur negara orang. Bagus, Pak. Nanti saya tegur, nanti marah. Betul. Kerana negara yang kamu bilang bodoh inilah tempat menampung hampir 2 juta pekerja Indonesia di Malaysia, tahu. Itu termasuk tak masuk lagi yang kosong. Kan? Saya tak marah kamu komentar apa, tapi jangan kata negara kami bodoh. Kerana kami bukan orang bodoh. Tentunya warga Malaysia marah, geng, bila negaranya dikatain bodoh oleh orang ini. Bahkan Menteri Indonesia sendiri mengatakan bahwasannya IQ orang Malaysia lebih tinggi daripada IQ orang Indonesia. Dan IQ Indonesia itu tertinggal daripada IQ orang Malaysia, geng. Itu faktanya, tidak bisa dipungkiri. Kita harus bercermin dulu sebelum mengatakan negara orang ini seperti itu, sebelum mengatakan orang seperti ini, kita harus bercermin sendiri. Menteri kita sendiri, geng, yang mengatakan bahwasannya IQ kita itu rendah ataupun geng ya, tertinggal daripada negara Malaysia. Kayak gitu. Jadi kita harus sadar diri di mana posisi kita dan di mana kita, kayak gitu ya, geng ya. Dan banyak juga ya, geng ya, kenapa IQ-nya putar sampai ke belakang? Karena itulah, geng. Banyak komentar-komentar di sana yang mengaitkan tentang pasal IQ orang Malaysia. Kayak gitu, katanya IQ orang Malaysia tinggi kok, gampang dibodoh-bodohin. Orang Malaysia tidak sebodoh itu untuk menggadaikan negaranya. Kalau warga Malaysia itu bodoh-bodoh, kenapa banyak orang Indonesia yang mencari nafkah ke sana? Kenapa tidak orang Malaysia saja mencari nafkah ke Indonesia? Itu pertanyaannya, geng. Makanya negara dia itu negara maju yang mampu membuka peluang banyak pekerjaan buat rakyat Indonesia maupun rakyat banyak lah, bukan cuma Indonesia sajalah, kayak gitu. Jadi kita harus sadar diri bila kita mengatai negara orang, kayak itu ya, geng ya. Paham dari sini? Belum paham lagi? Silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian tidak sakit hati dengan fakta yang sangat perih. Kayaknya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.